Pemerintah bergerak cepat, saudara-saudara. Tadi kami sudah rapat, ya, melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah menutup sementara PT PMTI sebagai eksportir udang beku asal Cikande ke Amerika Serikat yang telah dikembalikan atau recall karena diduga tercemar oleh cesium 137. Pemirsa, pemerintah menaruh perhatian khusus untuk masalah ini lantaran industri udang salah satu aset kebanggaan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah menutup sementara PT PMTI sebagai eksportir udang beku asal Cikande, Serang, Banten ke Amerika Serikat yang telah dikembalikan atau recall karena diduga tercemar cesium 137. Zulhas mengungkapkan para instansi terkait akan langsung melakukan pembersihan untuk menghilangkan zat berbahaya yang ada di pabrik tersebut. Satgas juga akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang berpotensi terdampak untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kesehatan publik. Zulhas mengatakan pemerintah menaruh perhatian khusus untuk masalah ini karena industri udang salah satu aset kebanggaan nasional karena menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melindungi nelayan, pekerja, dan pelaku usaha yang terdampak. Telah melakukan investigasi secara hati-hati dengan pendekatan ilmiah sesuai standar internasional, dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Keamanan pangan menjadi prioritas utama kita. Jadi negara-negara tujuan ekspor tidak usah khawatir. Keamanan pangan menjadi prioritas utama kita. Pemerintah bergerak cepat, saudara-saudara. Tadi kami sudah rapat, ya, melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Ya. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan terkait larangan mengonsumsi udang asal Indonesia. Negeri Paman Sam itu melarang masyarakat membeli, menjual, maupun mengonsumsi produk udang beku asal Indonesia yang diduga terkontaminasi isotop radioaktif cesium 137. FDA menyebut larangan itu khusus ditujukan untuk udang beku mentah merek Great Value yang diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati. Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah resmi meluncurkan insentif ekonomi 8+4 hingga akhir 2025. Salah satunya sebagian pajak pekerja sektor restoran akan ditanggung negara. Paket stimulus ekonomi 8+4 tersebut diantaranya 8 program utama dan 4 tambahan yang mencakup berbagai program. Mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025. Insentif pajak ditanggung pemerintah atau DTP yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya, kini diperluas ke sektor lain termasuk pajak pekerja, perhotelan, restoran, dan horeca akan ditanggung oleh negara. Program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online, di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan kehilangan pekerjaan, serta dukungan akses perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Menko Erlangga menegaskan stimulus ekonomi 8+ yang dijalankan pemerintah ini untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjut. Berikutnya, pemirsa, kalangan pelaku usaha berharap hadirnya stimulus ekonomi 8+4 dari pemerintah mampu mendorong roda perekonomian kerakyatan.
Salah satunya adanya penguatan dan pengembangan sektor koperasi. Ketua Umum Indo Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOWAPI, Syarmila Yahya menilai ditunjuknya Ferry Yuliantono menjabat sebagai Menteri Koperasi bisa membawa perubahan koperasi dalam meningkatkan daya saing, di mana koperasi telah menjadi tulang punggung perekonomian hingga tingkat pedesaan. Untuk itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia ini mendorong potensi besar dari program koperasi Desa Merah Putih yang langsung menyentuh ekonomi pedesaan, termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi di kalangan perempuan. Syarmila berharap Menteri Koperasi Ferry Yuliantono untuk mempercepat realisasi program Kopdes melalui penguatan untuk menguatkan sinergi antara koperasi, UMKM, dan sektor usaha besar secara bersama-sama. Kolaborasi harus terjadi di masing-masing wilayah gitu. Kolaborasi harus toko sembako, siapa yang bisa pasok garam, siapa yang bisa pasok beras, siapa yang bisa pasok gula, siapa yang bisa pasok minyak. Itu harus masing-masing koperasi pasti ada keunggulan masing-masing kan. Kalau sekarang ini saya lihat koperasi Desa Merah Putih nantinya itu tidak belanjanya langsung belum ke petani. Kenapa? Mereka belum terbiasa kan. Oleh karena itu kita akan bekerja sama dengan koperasi yang sudah memang belanja ke petani. Jadi kita tinggal memulai itu. Sehingga nanti apa? Konsep koperasi itu kan ada 3 Pak yang sebenarnya menjadi penting. Yang pertama adalah pembelian bersama. Kemudian keuangan bersama. Dan yang terakhir pemasaran bersama. Pemirsa, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Peter Abdullah menilai penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan tidak serta-merta akan menggerakkan perekonomian. Pemirsa, dalam program Market Review IDX Channel, Peter Abdullah menyebut untuk mendukung kebijakan tersebut perlu ada kebijakan penurunan suku bunga kredit agar permintaan kredit dari pelaku usaha meningkat. Tak hanya itu, belum membaiknya iklim investasi juga menjadi penyebab permintaan kredit dari pelaku usaha masih rendah. Peter berharap ada jaminan kepastian investasi serta penurunan suku bunga kredit agar pelaku usaha bisa berekspansi. Jadi persoalan kita itu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan sebenarnya. Ya. Jadi tantangan menurut saya adalah pertama memastikan bahwasanya dengan kucuran ini maka suku bunga bisa turun, perbankan bisa menyalurkan kredit. Ya. Kenapa ini saya sebutkan menjadi tantangan? Karena saya tidak meyakini itu bisa terjadi dengan serta-merta. Ya. Kebijakan untuk kita memastikan ini bisa terjadi, kebijakan yang dibutuhkan itu tidak cukup dari sisi fiskal, harus diiringi dengan kebijakan dari sisi moneter, harus diiringi dengan kebijakan dari sisi sektorial. Ya, sisi moneter agar supaya kita bisa memastikan suku bunganya benar-benar turun. Sektorial kita harus bisa memastikan bahwa iklim investasi kita benar-benar membaik sehingga demand untuk kredit itu meningkat. Ya. Kalau itu ketiga hal ini tidak terjadi, saya tidak bisa membayangkan bahwasanya apa yang diinginkan oleh Pak Menteri itu